Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LIC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar menyambung huruf di episode 8. Kita akan menyambung huruf-huruf ini dan kita akan sama-sama belajar membacanya. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat, sebelum menyambung huruf, kita akan mengetahui dulu bagaimana ketika sebelum disambung dan bagaimana ketika sudah disambung. Huruf-huruf ini ketika disambung, di sini ada 3 poin. 1, yang pertama harus mengetahui titiknya. Huruf-huruf yang ada titiknya seperti ya, qaf, ta, ba ini dan semuanya yang ada titik-titiknya, ini diingat dulu sebelum disambung titiknya ada berapa dan letaknya di mana. Itu poin yang pertama. Maksudnya seperti apa? Sebelum disambung, seumpama ya, sebelum disambung titiknya ada 2 di bawah huruf. Ini kan di bawah huruf, titiknya ada 2 di bawah huruf sebelum disambung. Nanti kalau disambung titiknya tetap ada 2 ketika sudah disambung. Terus selanjutnya ta kan titiknya ada di atas 2 sama dengan ya, namun tempatnya yang berbeda. Kalau ta titiknya ada 2 di atas sebelum disambung, ketika sudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Seperti itu yang dimaksud saya. Terus selanjutnya ba ini sebelum disambung titiknya ada 1 di bawah, berarti ketika sudah disambung titiknya tetap ada 1 di bawah. Maksudnya seperti itu. Qaf sebelum disambung ini kan seperti ini. Qaf sebelum disambung titiknya ada 2 di atas, ketika nanti sudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas, tidak akan pernah berubah. Diingat, titik ini tidak akan pernah berubah baik sebelum disambung maupun sesudah disambung. Titiknya tetap tidak akan pernah berubah, tetap di atas. Kalau 2 memang tetap 2, kalau di atas tempatnya memang tetap di atas ketika sudah disambung. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua, diingat poin yang kedua, ada huruf-huruf tertentu yang apabila disambung berubah bentuk. Contohnya ha, nanti ada ha, kaf, seperti itu. Ha, kaf, wa, ain, dan lain semacamnya. Itu yang diingat. Poin yang kedua itu. Poin yang ketiga, ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat, ada huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Poinnya itu. Kita mulai dari ini. Syakuru, syakuru. Syakuru ketika disambung bentuknya seperti apa? Ini diingat, titiknya ini ada 3, titiknya ada 3 sebelum disambung. Nanti ketika sudah disambung berarti titiknya tetap ada 3. Diingat untuk mengetahui nanti bahwa ini syah, seperti itu. Syakuru. Ini kan sebelum disambung titiknya ada 3 di atas. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada 3 di atas. Itu yang dimaksud saya. Diingat, titiknya diingat, letaknya diingat. Seperti itu. Kaf. Ini juga ada huruf-huruf ketika disambung bentuknya itu berbeda. Kaf sebelum disambung bentuknya seperti ini. Seperti ini. Namun kaf ketika sudah disambung di awal atau di tengah bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ketika sudah disambung. Seperti ini. Itulah yang dimaksud saya. Mengapa dibaca sya? Karena ini fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Sya, tulisannya sya kan seperti ini. Sya, ada a-nya kan? Sya, identik dengan berbunyi a. Kuru. Mengapa dibaca ku atau ru? Mengapa dibaca itu? Karena kalau dhammah identik dengan berbunyi u. Kalau dhammah diingat identik dengan berbunyi u. Ku kan seperti ini. Ku, ini kan ada u-nya. Ku, ru. Ada u-nya seperti ini. Ru. Syakuru sebelum disambung. Syakuru ketika sudah disambung menjadi ini. Selanjutnya Shalihu. So sebelum disambung bentuknya seperti ini.
Namun so ketika disambung bentuknya seperti apa? Sama seperti yang ini, kita sambung semuanya. Solihu. Ini so ketika disambung bentuknya seperti ini. So lihu, gampang, insyaallah gampang, karena ini tidak berubah, cuma bedanya ini belum disambung, ini sudah disambung. Kita lanjutkan. Shawira, shawira. So sama seperti yang tadi. So ri seperti apa kalau ri? Ri disambung bentuknya bukan seperti ini, tapi seperti ini. So shawira. Ini so sebelum disambung, so sesudah disambung. Ri ini fokus ke ini. Ri sebelum disambung bentuknya seperti ini, tapi kalau ri sesudah disambung bentuknya seperti ini. Diingat, ri sesudah disambung bentuknya seperti ini. Kalau catatan, kalau yang bentuk seperti ini di tengah, kalau di tengah bentuknya seperti ini. Tapi kalau di awal ri bukan seperti ini, namun seperti ini. Kalau di awal, maksudnya di awal seperti apa? Ini kan di tengah, di antara shad dan ra ada ghain. Diingat, ini kan di tengah. 1, 2, 3. Yang nomor 2, 1, 2, 3. Ini yang nomor 2. Di tengah di antara huruf-huruf ini. Kalau ri di tengah huruf berarti bentuknya seperti ini. Namun kalau ri di depan, huruf di depan yang paling awal, bentuknya seperti ini. Diingat. Contoh berikutnya, syaribu. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau disambung maksudnya. Syaribu. Syaribu. Ini sebelum disambung menjadi syaribu ketika sudah disambung. Ini titiknya diingat, titiknya sebelum disambung ada di atas, ada 3. Berarti kalau sudah disambung titiknya tetap, diingat, titiknya tetap ada 3 di atas, sama kan? Di atas ini maksudnya, di atas ini ada 3, di atas ini ada 3 sesudah disambung. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini berubah bentuk. Ada huruf tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada huruf ketika disambung bentuknya berbeda. Ini kan berbeda, ini. Yang awalnya sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika sudah disambung bentuknya seperti ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga ini. Ada huruf tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Huruf ra tidak bisa disambung ke huruf ba. Ra tidak bisa disambung ke huruf ba. Namun sebelum huruf ra bisa disambung ke huruf ra. Kaidahnya seperti ini. Huruf lain, diingat, huruf lain bisa disambung ke huruf ra. Huruf lain bisa disambung ke huruf ra, namun huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Paham kan? Huruf lain bisa disambung ke huruf ra, tapi huruf ra tidak bisa disambung ke huruf lain. Mengapa? Karena memang sifat ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya atau ke huruf lain. Seperti itu. Syaribu. Mengapa dibaca syah? Ini cara membacanya. Mengapa dibaca syah? Syah karena ini fathah. Syah tulisannya kan seperti ini. Syah. Kalau syah identik dengan berbunyi a. Syah. Syah. Seperti itu. Syah. Kalau fathah identik dengan berbunyi a. Untuk yang ini ri. Mengapa dibaca ri? Karena ini kasroh, harkat yang di bawah huruf ri identik dengan berbunyi i, ri. Kalau ri harkat yang di bawah huruf identik dengan berbunyi i. Bu, mengapa dibaca bu? Karena dhamma. Kalau dhamma identik dengan berbunyi u. Bu, tulisannya bu kan seperti ini. Bu. Nah, ini kan ada u-nya. Syaribu, diingat, kalau fathah identik dengan berbunyi a. Kalau kasrah yang di bawah huruf identik dengan berbunyi i. Kalau bu seperti angka 9 di atas huruf itu harus berbunyi u. Inilah dhamma. Terus selanjutnya sabura. Sabura. So berarti seperti ini. Sabura. Sabura. Ini sabura sebelum disambung menjadi sabura ketika sudah disambung bentuknya seperti ini. So, mengapa dia baca so bukan sa? Karena ini fathah. Katanya tadi kalau fathah identik dengan berbunyi a. Mengapa tidak dibaca a atau dibaca sya?
karena kalau so ini adalah termasuk huruf yang 7, meskipun diharokati fathah tidak akan berbunyi sya, tidak akan berbunyi a, tidak akan identik dengan a, tapi identik dengan o. Contoh so tulisannya seperti ini, so. Contoh lagi bo, to, zo, itu kan identik dengan berbunyi o, itu kan ada o-nya semua. Kita lanjutkan, qiyamu, qi, kalau disambung bentuknya seperti ini. Qiyamu, ini qiyamu sebelum disambung bentuknya seperti ini, ketika sudah disambung bentuknya seperti ini. Qiyamu ini sama kan, kalau titiknya di atas ada 2 sebelum disambung, ketika sudah disambung menjadi titiknya tetap ada di atas, ada 2. Sama dengan ya, sebelum disambung titiknya ada di bawah, ada 2, sesudah disambung titiknya ada 2 di bawah, seperti itu. Selanjutnya kitabu, ketika disambung bentuknya seperti ini. Kitabu, ki seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ki, kaf, ketika di depan bentuknya seperti ini. Ini seperti ini. Ini bentuknya kalau di depan atau di tengah bentuknya seperti ini. Kaf. Ka berubah bentuk menjadi ini. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama apa tadi? Titiknya diingat, kalau memang di atas ada 2, ketika sudah disambung titiknya tetap ada di atas, ada 2. Poin yang kedua ini, ada huruf-huruf ketika disambung bentuknya itu berbeda nanti. Kaf, salah satunya kaf, ketika disambung bentuknya bukan seperti ini kaf, tapi bentuknya seperti ini ketika disambung di awal dan di tengah. Kitabu ini berubah bentuk, ini diingat titiknya, diingat. Contoh berikutnya, baladi berarti bentuknya seperti ini. Baladi bentuknya seperti ini. Ba diingat titiknya, ada berapa? Ada 1 di mana? Di bawah. Berarti ketika sudah disambung bentuknya ada 1 di bawah. Ini titiknya ada 1 di bawah. Baladi seperti itu. Contoh berikutnya, zalika berarti bentuknya seperti ini. Apakah bisa za disambungkan lam? Jawabannya sama seperti yang ro. Huruf za tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Berarti za ini sendiri tidak bisa disambung ke huruf lam. Berarti lam disambung ke kaf. Zalika, ini kan zalika tulisannya seperti ini ketika sudah disambung. Ini zalika sebelum disambung bentuknya seperti ini. Za tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Tidak mungkin za disambungkan lam seumpama. Tidak bisa seperti ini. Zalika seumpama. Tidak bisa disambung seperti ini. Tapi tulisan zalika bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Zalika, ini salah, ini keliru. Yang benar zalika bentuknya seperti ini. Ini poin yang pertama. Terus kaf, kalau di akhir ini diingat, kalau kaf di awal bentuknya seperti ini tadi, seperti ini. Kalau di tengah bentuknya seperti ini, sama, hampir sama seperti yang di tengah. Tapi kalau di akhir bentuknya kaf seperti ini, tetap seperti ini, namun langsung disambung. Ini kan? Kalau tanpa ini bentuknya seperti kaf kan? Sama kan? Kaf ini kalau kaf di akhir seperti itu, tidak ada huruf lagi, bentuknya kaf seperti ini. Zalika sebelum disambung, zalika ketika sudah disambung. Contoh berikutnya, salamu berarti tulisannya seperti ini. Salamu sebelum disambung, ini salamu sesudah disambung. Bentuknya sama, cuma yang membedakan ini sebelum disambung, ini sesudah disambung. Ini kan sama, ini juga sama, ini juga sama semua. Mengapa dibaca sa? Karena fathah. Kalau fathah memang identik dengan berbunyi a. Sa ada a-nya. Mengapa dibaca la? Karena ini fathah. Kalau fathah identik dengan berbunyi
berbunyi ah. La seperti ini. Ada A-nya. Mengapa dibaca mu? Karena ini dhamma, harakat yang di atas huruf seperti angka 9. Ini identik dengan berbunyi u. Mu kan tulisannya seperti ini. Mu ada u-nya. Salamu seperti itu. Contoh berikutnya latifu. Latifu ketika sudah disambung bentuknya seperti ini nanti. Latifu sama. Latifu bentuknya sama. Ini la. To. Fu. Diingat titiknya. Kalau titiknya ada satu di atas sebelum disambung, ketika sudah disambung menjadi di atas tetap ada satu. Contoh berikutnya raki'un. Ra. Diingat ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat ra seperti yang ini, ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya, berarti ini ra tidak bisa disambung ke huruf setelahnya, sama seperti yang tadi. Berarti ini ra berpisah dengan kaf. Ra tulisannya seperti ini. Kaf bisa disambung ke ain? Bisa. Berarti kaf seperti ini. Raki'un seperti ini. Raki'un. Ini ra. Ra tidak bisa disambung ke kaf, berarti setelah disambung ra tidak bisa disambung ke huruf kaf. Kaf kalau di tengah bentuknya seperti ini. Sama kan? Bentuknya kaf seperti ini. Kalau di akhir bentuknya seperti ini. Diingat, kalau bentuknya seperti ini tapi tanpa titik. Kalau bentuknya seperti ini kalau di akhir. Diingat. Ini kalau a di awal bentuknya seperti ini, atau ghain bentuknya seperti ini. Kalau di awal huruf. Kalau di tengah huruf bentuknya seperti ini kalau ghain. Kalau ain bentuknya seperti ini juga sama. Kalau di akhir bentuknya seperti ini. Kalau ghain seperti ini. Kalau a seperti ini, sama. Diingat. Contoh berikutnya faula. Diingat titiknya ada berapa? Ada satu. Di mana? Di atas. Faula berarti ketika disambung bentuknya seperti apa? Wu. Kalau di tengah seperti apa tadi? Wu. Seperti ini. Wu. Ini bentuknya seperti ini. Berarti disambung ke lam. Maaf, ini bukan wu tapi a. Berarti ini dibaca fa'ula seperti itu. Fa'ula berarti di tengah seperti ini bentuknya. Contoh berikutnya rawibu ketika sudah disambung bentuknya seperti ini. Ra tidak bisa disambung ke huruf ghain. Berarti ra ini sendiri, ghain. Ini disambung ke ba. Rawibu bentuknya seperti ini. Ini sesudah disambung, ini sebelum disambung. Ini kan di tengah. Katanya kalau di tengah bentuknya seperti ini. Iya kalau disambung. Diingat jangan salah persepsi. Kalau di tengah, kalau disambung. Ini di tengah namun tidak bisa disambung. Sama saja ini di awal. Paham? Ini kalau di tengah tapi tidak disambung, tidak bisa disambung ke huruf ini, berarti bentuknya tetap seperti ini. Tapi kalau bisa disambung bentuknya seperti ini. Rawibu. Contoh berikutnya boribu bentuknya seperti ini kalau sudah disambung. Boribu kalau disambung bentuknya seperti ini. Kalau sebelum disambung bentuknya seperti ini. Ra sifatnya tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat untuk episode ini poinnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau sebelum disambung titiknya ada 2 di bawah. Diingat titiknya ada 2 di bawah. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada 2 di bawah. Kalau disambung titiknya ada 2 di atas. Ketika sudah disambung titiknya tetap ada 2 di atas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada huruf ketika nanti disambung bentuknya itu berbeda. Contoh ketika disambung bentuknya berbeda. Contoh kaf.
Kaf kalau di awal bentuknya seperti ini, beda kan bentuknya? Beda kan? Beda. Kalau di tengah bentuknya seperti ini, hampir sama dengan kaf. Kalau kaf yang di awal seperti ini, kalau kaf yang di tengah seperti ini. Ini beda bentuk. Poin yang ketiga, ada huruf yang tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat, ada huruf tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Contoh, ra tidak bisa disambung ke huruf ra. Ra tidak bisa disambung ke huruf ra. Contoh berikutnya, ra tidak bisa disambung ke huruf ba. Diingat, dal tidak bisa disambung ke huruf berikutnya. Za tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Diingat. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.